Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Berjumpa lagi dengan saya, Devi Rosanita, CGP Angkatan 9 Kabupaten Sidoarjo. Kita akan membahas tentang 1.3.A.6 tentang demonstrasi kontekstual modul 1.3. Sebelum kita membahas tentang modul 1.3.A.6, perkenalkan terlebih dahulu, di sini saya Devi Rosanita sebagai CGP, kemudian ada Pak Eko Sugiharto sebagai PP, dan Bu Sulastri sebagai fasilitator. Tujuan pembelajaran pada modul 1.3.A.6 tentang demonstrasi konseptual yaitu yang pertama, CGP mempraktekkan penerapan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahannya. Yang kedua, CGP menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat untuk kemudian menjalankannya. Visi sekolah impian yaitu saya mewujudkan peserta didik yang religius, berkarakter, dan berprestasi. Prakarsa perubahan dari visi yang telah saya paparkan sebagai sekolah impian, yang saya ambil poinnya adalah religius, yaitu mewujudkan karakter religius peserta didik dengan menghafal juz 30. Maka kita akan menggunakan model bagja inquiry apresiatif. Terlebih dahulu, apa itu bagja? Bagja adalah singkatan dari kata B, buat pertanyaan, A, ambil pelajaran, G, gali impian, J, jabarkan rencana, dan A, atur eksekusi. Maka dapat saya paparkan di sini, bagja, prakarsa perubahan mewujudkan karakter religius peserta didik dengan menghafal juz 30. Kata B, buat pertanyaan utama. Pertanyaannya adalah, apa yang harus dilakukan untuk mewujudkan karakter religius peserta didik dengan menghafal juz 30? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, melakukan tes awal bacaan Al-Quran peserta didik. Yang kedua, memetakan hasil tes baca Al-Quran peserta didik. Dan yang ketiga, mengkomunikasikan hasil pemetaan dengan rekan sejawat. Di sini guru PAI, BTQ, dan kemudian melaporkan hasil tersebut kepada kepala sekolah. Yang keempat, membuat rancangan program menghafal juz 30. Pertanyaan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Pertanyaannya yang pertama, siapa peserta didik atau rekan sejawat yang pernah berhasil menghafal juz 30? Yang kedua, bagaimana cara peserta didik tersebut menghafal juz 30? Yang ketiga, situasi seperti apa yang mendukung peserta didik menghafal juz 30? Daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama, mencari peserta didik yang telah berhasil menghafal juz 30. Mencatat bagaimana cara menghafal juz 30. Yang ketiga, bersama tim dan melibatkan murid untuk menginventaris kekuatan potensi yang dimiliki. G. Gali mimpi. Pertanyaannya, apa yang akan terjadi setelah peserta didik berhasil menghafal juz 30? Yang kedua, bagaimana situasi sekolah jika peserta didik berhasil menghafal juz 30? Daftar tindakan atau penyelidikan yang pertama, memberikan motivasi kepada peserta didik agar terus istiqomah atau konsisten menghafal juz 30. Yang kedua,
memberikan apresiasi kepada peserta didik dengan menyematkan PIN keberhasilan. Yang ketiga, memilih duta penghafal Al-Quran. Yang keempat, merancang kegiatan menghafal Al-Quran secara berkelanjutan. Yang terakhir, memberikan apresiasi kepada peserta didik setelah lulus untuk mendapatkan sertifikat menghafal Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya yaitu tentang J, jabarkan rencana. Pertanyaannya, apa langkah yang bisa dilakukan untuk mewujudkan peserta didik yang hafal juz 30? Berapa lama target program juz 30? Apa tindakan-tindakan yang bisa mendukung program hafalan juz 30? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, melibatkan orang tua untuk turut memantau hafalan juz 30 dengan kartu prestasi hafalan juz 30. Yang kedua, memahami dan mengenali karakter murid untuk memudahkan memberikan arahan dan motivasi kepada peserta didik. Yang ketiga, melaksanakan evaluasi penerapan program hafalan juz 30 secara berkala setiap kegiatan MGMPS. Yang keempat, membuat kegiatan yang menampilkan hafalan juz 30, misal dengan lomba-lomba pada PHBI, bisa MTQ, MHQ, dan yang terakhir yaitu kuis ketika di kelas, dan lain kegiatan. Selanjutnya yaitu tentang atur eksekusi. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam program hafalan juz 30? Bagaimana cara mengatasi jika terdapat kendala selama program hafalan juz 30? Tindakan atau penyelidikan yang pertama, seluruh guru PAI BTQ yang bertugas untuk mengkontrol hafalan juz 30. Yang kedua, mengajak seluruh guru WAKA, kepala sekolah untuk mendukung kegiatan hafalan juz 30. Yang ketiga, membuat kartu prestasi hafalan juz 30 yang ditandatangani oleh guru kontrol dan orang tua. Yang keempat, membuat daftar perubahan setelah penerapan program hafalan juz 30. Yang terakhir, selalu berdiskusi dengan tim pengkontrol dan seluruh yang terlibat untuk menemukan solusi jika terdapat kendala. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Salam dan bahagia.